Ini baru siklus, kurang lebih 5 hari saya kasih pindah ini. Ini baru mulai itu. Nih. Nah kalau ini akar sudah berfungsi ini, insya Allah buah juga menyusul. Jadi banyak orang itu takut kasih pindah potong semua akar karena takutnya mati layu. Padahal kalau kemudian ini Pak, untuk pemotongan akarnya disisakan apakah langsung dipotong ke bagian dalam di batangnya? yang melengket masuk. Iya, Oh ini akar dipotong ini. Disisakan beberapa senti begitu? Iya, sekitar 2 senti lah. Semua akar biar sampai ke bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita bisa berjumpa kembali. Dan saat ini saya berada di salah satu kebun petani vanili yang ada di Kabupaten Bulukumba. Jadi kebun ini milik Pak Haji Sulaiman. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah menonton video yang saya buat sebelumnya terkait dengan vanili, nah sekarang kita sudah berada di kebun beliau. Jadi ini adalah salah satu kebunnya ya Pak. Ya. Jadi kita akan belajar bersama bagaimana pengalaman beliau dalam hal perawatan vanili, dalam hal stressing, dan dalam hal mengantisipasi adanya jamur pada tanaman vanili. Oke teman-teman, jadi seperti yang di belakang saya ini sudah ada yang digantung, dan lebih jelasnya kita akan bertanya langsung ke petaninya. Untuk itu silakan disimak videonya. Namun sebelum kita lanjut, saya mohon dukungannya untuk like video ini, komen, share, dan tentunya subscribe channel Agoriama. Oke, langsung saja. Ini namanya proses stressing. Artinya kita pindahkan dari pokok lain ke pohon cengkeh. Sistemnya sistem gantung. Sistem gantung. Ya. Jadi coba berjalan Pak, kita lihat. Ini dulu yang ini berapa lama ini yang sudah digantungnya? Ini baru sekitar 1 minggu. Habis dikasih pindah ini. 1 minggu ya? Iya. Jadi begini ya teman-teman prosesnya. Iya. Dan ada juga yang tidak sempat dikasih pindah. Maksudnya di sini di lahan saja. Ini yang tidak dikasih pindah ini. Tetap di sini, cuma tetap digantung. Jadi cuma dipotong batang saja di bagian bawah. Sini. Jadi proses stressingnya dipotongnya baru di Ya. di sini juga dipindahkan. Tidak dipindahkan, cuma tetap digantung. Dan kita ambil panjangnya itu kurang lebih 6 meter sampai 8 meter ini. Insya Allah kita akan tunggu buah ini. Ini baru sekitar 4 hari ini saya kasih pindah. Maksudnya saya kasih keluar. Kalau yang ini tetap di dalam. Ini di dalam, dan kita tunggu nanti nih pada saat musimnya ini. Kalau yang ini bisa saja dia berbuah di luar musim. Oh, di luar musim. Ya, insya Allah ini. Kalau ini kita tunggu musimnya ini bulan-bulan 9-10 ini, insya Allah berbuah juga ini. Ya. Nah ini sebenarnya yang apa? Yang sulit dipahami ini petani vanili itu bagaimana proses stressingnya itu. Biasa ada orang saya dengar ada yang dipencet, ada yang ditusuk-tusuk. Oh iya. Nah jadi cara Bapak ini yang digantung ya? Ya, kalau misalkan ini saya pindahkan, saya potong semua akar ini dengan batangnya, dan saya angkat pakai tangga, baru saya pindahkan semua akar, saya potong ini kayak begini. Ini kan sudah tidak ada akar lagi yang sampai ke tanah ini. Inilah proses stressingnya.
Oh, seperti itu. Iya. Oh, Jadi tanpa ada dipencet apa segala macam, tidak ada. oh, diangkat saja Langsung begitu? diangkat saja, potong semua akarnya. Baik akar gantung, semua akar dipotong. Nah, coba kita lihat di sini Pak. Nah ini misalkan Iya. kita mau gantung, kalau misalkan kayak ini dipotong akarnya, apakah saat itu juga langsung diangkat? Bagaimana? Bisa saat itu juga, bisa juga kita potong saja akarnya dulu, nanti 2-3 hari baru kita pindahkan. Oh, Tergantung 2-3 hari. dari kesempatan kita. Bisa kita pindahkan langsung. Tapi kalau musim hujan begini, kalau saya musim hujan begini saya potong, kadang saya simpan dulu. Beda kalau musim panas, maksudnya panas matahari, Iya. langsung saya pindahkan. Karena ini takutnya jamur ini kalau musim hujan. Habis kita potong baru pindahkan. Jadi ini bisa memanfaatkan lahan ini. Ya. Artinya lahan yang tidak produktif kita tanami, bisa kita tanami. Artinya di pinggir-pinggir lahan itu Iya. bisa kita manfaatkan untuk ditanami vanili. Seperti inilah. Ini ide saya sendiri ini. Ini yang menarik ini. Jadi Kayaknya kalau begini walaupun lahan sempit ini bisa. ya bisa dimaksimalkan. Bisa. Artinya kalau kita tidak mau tanami di bagian dalam karena banyaknya tanaman apa, bisa kita manfaatkan pinggirnya itu kebun. Pakai kawat begini baru kita gantung. Teman-teman, jadi kita coba lihat ini, ditunjukkan Pak yang kawatnya, kemudian gantungannya. Ini kawatnya. Kita pakai kawat baru digantung di kawat. Jadi ada dua metode di sini yang saya praktekkan. Pakai kawat dan langsung ke pohon cengkeh. Langsung ke pohon cengkeh. Ya. Bisa jalan-jalan ke sana. Memanjang ini. Jadi ini nanti kalau sampai di bawah ini kita potong ini sampai sini. Potong pucuk ini. Oh, kalau sudah sampai ini, kalau pucuknya kalau sudah sampai ke bawah Dipotong. dipotong. Ya, sampai segini. Stresinya. Panjangin ke sana gitu. Dia melingkar ini. Lingkar. Ya. Cuma bagian atas baru saya kasih tindak. Bagaimana Pak Padil? Bisa juga saya praktekkan cara menggantinya. Ya, itu sangat bagus. Ya. Ini saya bisa praktekkan cara menggantungnya. Tapi ini kan lengket di kawat, makanya kita buka dulu ini. Karena takutnya lecet batangnya. Makanya kita kasih keluar semua di akarnya. Ini dipotong semua akarnya ini. Yang melengket masuk. Jadi awalnya pakai tajar dulu. Tajar dulu. Ya. Ya. Awalnya saya tanam di sini. Ya. Cuma saya lihat kalau di pinggir sini agak susah kita kalau Ya. polinasinya nanti. Makanya timbul ide begini, gantung pakai kawat. Ini semua akar dipotong ini. Kemudian ini Pak, untuk pemotongan akarnya disisakan, apakah langsung dipotong ke bagian dalam di batangnya? Yang ini melengket masuk. Iya, ini misalkan ada Oh ini. akar. Ini akar dipotong ini. Disisakan beberapa senti begitu. Iya, sekitar 2 cm lah.
lihat bisa. Semua akar biar sampai ke bawah ini. Nah ini bisa digantung juga ini. Wih, menggangguin. Ini kita sesuaikan tinggi kita. Kalau misalnya Pak Yakub tinggi. Jadi ini bisa langsung digantung. Tidak usah dikasih rapat di tanah. Anunya. Ini alat pakai ini apa ya? Gantung. Oh, ya, Karet karet ya. karet yang biasa dipergunakan di Kursi. kursi. Nah, ini juga bisa digantung langsung. Tapi kalau misalkan ini kita akan masih butuh cabang banyak, nggak usah dipotong dulu ini. Kecuali kalau kita sudah butuh produksi, harus potong pucuk. Oh, jadi satu batang satu ini cincin. Ya, satu batang satu cincin. Ini sudah. Jadi teman-teman itu satu cincin satu batang. Tapi ini kalau ada waktu kita potong semua akarnya ini. Oh, dipotong. Ya, supaya rapi juga kelihatannya. Jadi kalau tidak dipotong juga tidak apa-apa ya. Ya, asal jangan rapat ditajar. Ini sebenarnya kalau kita butuh produksi harus potong semua ini. Ya, supaya tidak ada lagi yang mengisap lain kecuali buah nanti. Ini bisa mati sendiri, tapi kalau kita mau rapikan harus potong. Kelihatan rapi dia. Potong semua. Seperti itu. Nah ini bisa kita kasih naik lagi nih. Nah, ikat lagi di sini tiang. Tunggu cabang lagi. Tapi tidak usah kita kasih rapat di tanah ini. Oh, tidak usah. Tidak usah. Karena ini nanti keluar lagi kalau setelah tergantung di atas, keluar lagi nih batang. Ini tujuannya tiang untuk tiang panjatan saja ini. Saja. Nanti dia naik sendiri. Gimana Bung Padi? Ya, biasa ini. Artinya Artinya ini pinggir kebun itu ya. biasanya tidak produktif. ya Nah betul. ini Masya Allah. Bisa dimanfaatkan. Cabang Ini- kalau $1. Ini bisa jadi pagar juga ini. Pagar. Kalau sudah rapat masuk. Nah ini umurnya baru masuk 3 tahun ini. 3 tahun. Ya. Nah biasanya tuh proses produksinya tuh di tahun berapa itu? Di stressing. Iya, cuma ini saya belum stressing karena saya masih butuh banyak batang. Ya.
Makanya sampai 3 tahun ini sudah ada yang berbuah tahun lalu, tapi beberapa belum rata berbuah. Cuma tahun ini saya kejar ini buah ini. Artinya saya upayakan bagaimana caranya supaya banyak buahnya yang bagian sini. Iya. Nah sudah waktunya, sudah masuk 3 tahun. Nah beda kalau yang saya kasih pindah di Cengkeh, Iya. ya kita langsung kejar produksi di situ, kejar buah. Fokus merica ini. Ya, Ini fokus merica nanti. enggak. Di sini indukan ini, indukan melada. Ada beberapa saya sambung, perdu di bagian di bawah gitu. Oke, mungkin bisa ditunjukkan lagi yang digantung di Cengkeh. Oh iya. Kayak ini kan sudah banyak naik turun ini. Bisa dipindahkan langsung ke Cengkeh ini. Iya. Ini sudah stressing ini bagaimana? Ada yang sudah di stressing di sini, ada yang kayak ini. Ini saya sudah stressing ini, stressing di tempat sini. Oh, Ya. di sini. Ya. Stressing di tempat sini. Stressing berarti ada yang dipotong bagaimana? Ini yang dipotong. Jadi awalnya ini di mana itu anunya? Ada batangnya ya ini. Sambungannya ini. Oh, sambungannya. Ini kan tadinya begini. Iya. Nah, saya stressing, saya langsung potong. Tapi kita lihat dulu berapa meter ini yang sampai ke sini tuh. Saya lihat ini mencapai 6 meter ini semua. Makanya saya stressing di sini. Oh, kalau sudah mencapai 6 meter bisa Iya. dipotong begitu? Bisa dipotong. Kita bikin lagi batang baru tuh ceritanya, tapi tidak langsung ditimbung ini. Oh, dibiarkan saja ini. Biarkan saja dulu layu untuk merangsang pembuahan. Karena kalau kita langsung timbung ini kadang keluar, ini langsung keluar akar. Oh, Banyak tidak biasa keluar buah. pucuk yang keluar. Ya, oh begitu. Gitu. Jadi intinya ini proses stressingnya ini ketika ini sudah panjang kurang lebih 6 meter, 6 meter ya, dipotong. potong. Nah, setelah dipotong, Ya. jadi tidak langsung ditimbung ini, Nggak langsung, dibiarkan saja begitu. biarkan saja dulu. Ini kan sudah mulai layu nih. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, Ini sudah mulai layu nih. ya sudah berubah warna, Ya, ya sudah mulai pucat warnanya. ya. Insya Allah berbuah ini. Hmm. Ini tunas bunga apa? Ini pucuk ini. Lain batang ini. Jadi ini teman-teman tidak Tapi kalau kita mau buah keluar, potong saja ini dulu. Kalau bisa dibiarkan dulu ini. begitu proses stressingnya. Ya. Intinya stressing itu kita mau kasih layu dulu. Oh iya Pak. Ya. Karena kalau layu, pucuk tidak akan keluar. Makanya merangsang untuk pembuahan. Ya, begitu. Ya. Kalau subur terus itu tidak bakalan itu langsung. Sama halnya ketika mungkin kayak pohon mangga kita iris batangnya begitu. Begitu ya, kurang lebih lah. Ya, Itulah maksudnya stressing. kalau biasa beda-beda, ada yang kaitannya dipencet, ada yang ditusuk-tusuk. Nah, kelebihan dari pemotongan begini Pak, stressing begini, Ini kelebihannya ya begitu, banyak buah. banyak buah ya. Karena kalau ditusuk di atas itu kadang pucuk lagi yang keluar itu. Kalau pengalaman saya. Karena seperti tahun-tahun lalu saya juga seperti itu, bahkan ada yang sampai ditindih stang itu. Ya. Nah, itu bisa mengundang jamur karena cacat di atas batang. Oh iya. Nah, ini vanili rawan sekali. Kayak ini sudah mulai layu nih. Ini kan sudah berhasil stressingnya ini. Iya. Mudah-mudahan nanti buah yang keluar ini. Oh, jadi Kayak ini sudah dari mana layu-layu yang begini. diangkat ini ya? Ini dari kayu ini. Oh, dari kayu itu. Berarti ini panjangnya kurang lebih mungkin sekitar 6 meter begitu bagaimana? Di atasnya ini, Di karena atasnya. satu batang ini. Oh iya, iya. Ini sudah mulai akar keluar. Dan insya Allah kalau sudah rapat ini akar, bunga yang akan keluar. Dan akan subur kembali ini. Kan sudah ada akar turun. Nah, biasanya kalau stressing begini Pak, butuh berapa lama ketika sudah dipotong dan digantung di sini baru kita Timbung. mungkin ditimbung gulma mulsa apa? Mulsa ya. Ini kita lihat kondisi batangnya. Kalau seperti ini sudah bisa kayaknya ditimbung ini.
Karena ini kan sudah layu. Ya, dipastikan sudah layu ya. Sudah layu ini, ya, sudah mulai layu. Makanya kita butuh akar lagi di bawah. Nah, kalau sudah keluar akar, insya Allah buah akan keluar juga ngikut. Iya. Nih. Beda yang tidak dipotong itu. Iya. Langsung dia masih segar kayak ini. Iya. Ini segar-segar ini. Ini bisa saja berbuah ini pada saat musimnya. Iya. Ini ceritanya kan kita mau kasih berbuah di luar musim. Oh, begitu ya. Nah, ini bisa saya keluar ini, tapi biasa enggak banyak. Kayak tahun lalu ini Iya. bekas buah ini. Jadi kalau ada kayak layu dilihat itu sudah di stressing itu. Nah, ini juga, ini kan tidak dipotong akar ini. Masih segar-segar ini. Ini yang dipotong akar. Jadi agak layu. Sudah ada yang mulai mau keluar akar. Nah, kalau kita kasih pindah begini, semua akar kita potong, kemudian pucuk dipotong juga. Kayak ini. Ini kan sudah ada pucuk ini waktu saya kasih pindah ini. Ini ada pucuk, tapi saya langsung potong. Kadang juga ada biasa langsung keluar pucuk di sini, tapi kalau begitu keluar pucuk potong lagi. Oh iya, dipotong. Iya. Kadang ada begitu, kadang ada langsung buah yang keluar. Jadi biasanya dalam satu gantungan begini biasanya berapa cincin, berapa kali apa ya? Ini digantung, berapa banyak batang yang digantung? Ini kan bercabang-cabang ini. Ini kan mencapai 6 meteran ini, tapi hanya 2 cincin karena dia bercabang di atas. Saya satukan saja di sini. 1 cincin toh. Ini 2 batang turun tak gantung. Kan biasa kebetulan di atas sini bercabang. Nah, di situ tempatnya kita mau gantung, makanya 1 gantungan saja. Jadi ini ada 6 meteran ini. Nah, 2 cincin dan pakai. Ada juga yang tunggal. Kalau tidak bercabang ini ya. Ya, kalau tidak bercabang tunggal. Ini andaikan cabangnya di bagian sini, bisa saja 2 gantungannya ini. Ini kan 2 batang. Oh iya. Nih. Andaikan cabangnya di sini. Jadi pakai 2 gantungan, jadi biasa saya 3 di sini cincinnya. Kayak ini. Ini kan kita masih butuh batang ini. Nanti setelah tak gantung 1 kali lagi baru kita potong pucuknya ini. Oh, kalau misalkan ini sudah sampai ke atas kemudian turun. Iya, turun lagi sampai segini, sampai baru kita sini, potong. Dia dipotong. Iya. Kemudian ini panunya apa yang tempat tumbuhnya, apakah dikasih semacam pupuk atau bagaimana? Ini saya pakai ini sabuk kelapa. Oh, sabuk kelapa. Ini sabuk kelapa di bawah ini. Baru ini kan di sini banyak ayam, saya timbun tanah. Iya. Tahun lalu saya ini saya kasih. Hah? Ini masih segar-segar ini karena ini batang awal ini. Oh iya. Batang awal saya tanam. Kayak di sebelah juga. Cara ini Pak. Mungkin ada anunya tipsnya untuk mengantisipasi jamur pada ini tanaman sambil jalan ke situ, Pak. Iya. Kalau jamur kebetulan Pak Yakub ada solusinya dia. Dia bikin apa namanya? Insektisida nabati. Tapi sementara dalam proses ini. Sementara dalam proses pembuatannya untuk mengantisipasi, mudah-mudahan bisa mengantisipasi jamur. Kebetulan juga saya ada pupuk saya bikin yang belum saya pakaikan ini.
Saya lihat juga di YouTube itu mengantisipasi jamur dan penyakit. Iya. Mudah-mudahan nanti maksimal hasilnya. Kalau untuk sementara ini saya belum pakai apa-apa ini. Oh, belum. Ya. Nah, mungkin juga apa? Pemilihan bibit mungkin juga berpengaruh ya, bagaimana? Ya, bisa saja. Bibit itu. Kalau kayak ini toh, kalau misalkan ini kita ambil bibit, ini kan sudah batang tua. Iya. Ini sudah beberapa kali berbuah ini. Nah, ini tidak maksimal bibitnya nih. Oh, kalau sudah begitu. Ini sudah tua. Kalau kita mau pilih bibit yang segar-segar batangnya. Iya. Yang dipastikan tidak ada penyakit begitu ya. Betul. Biasanya kalau tua biasa ada itu. Penyakitnya. Banyak penyakit kayak orang juga. Kemudian juga ini kalau kita ambil bibit ini kita mau tanam ini lama sekali baru ada tumbuh tunas ini. Kalau yang begini. Oh, lama dia. Ya lama. Ini sudah ada yang saya kasih pindah ini. Kayak ini saya biarkan dulu memanjang ini, nanti saya kasih pindah lagi gantung. Kalau mau memilih bibit yang kayak begini, yang segar-segar begini, ini lebih bagus ini. Pengambilan bibit. Dan saran saya juga buat teman-teman kalau misalkan mau tanam vanili itu kita ambil bibit lebih panjang lebih bagus. Kalau misalkan bibit tersedia. Kalau lebih panjang lebih bagus. Iya. Tapi minimal luasnya berapa minimalnya? Kalau minimalnya itu 1 meteran. 1 meteran. Ya. Kalau kita mau mulai tanam. Tapi kalau sudah ada bibit tersedia lebih bagus. Kita langsung gantung. Langsung gantung. Iya. Kayak begini toh. Kalau kita mau kasih pindah ini, langsung angkat semua ini. Semua ini langsung gantung. Yeah. Yang insya Allah akan berbuah ini. Walaupun sedikit. Yeah. Karena ada saya coba tahun lalu. Gimana itu? Cuma sekitar 3 meteran. Keluar buah. Ini kayaknya. Ini juga tahun lalu nih. Ini kan jamur anunya tuh, jamur bagian tengahnya saya kasih pindah di sini. Saya cuma gantung begini. Ini yang saya kasih pindah ini. Alhamdulillah ada buahnya nih. Tahun lalu ini. Bekas buah. Tapi tidak banyak kalau pendek juga kita kasih pindah. Oh iya. Ya. Jadi kalau intinya kalau bibit tersedia, artinya sudah banyak bibit yang kita mau tanam, saya sarankan lebih panjang lebih bagus. Ya. Kayak ini kan cuma satu batang ini. Satu batang. Ya, saya cuma angkat satu kali nih. Nih, langsung potong pucuknya kalau begini. Karena meskipun kita biarkan pucuk ini tambah panjang tambah mengecil ini. Yeah. Ini kan tidak ada akar lagi sementara mengisap. Jadi langsung potong kalau akar panjang begini. Nah ini belum ada akar ini. Yeah. Ini baru kurang lebih 5 hari saya kasih pindah ini. Ini baru mulai itu. Nah kalau ini akar sudah berfungsi ini, insya Allah buah juga menyusul. Oh iya. Jadi banyak orang itu takut kasih pindah potong semua akar karena takutnya mati layu. Padahal kalau inilah anunya intinya stressing, semua akar dipotong supaya layu sedikit, kemudian yang rapat di tanah itu tumbuh akar, insya Allah berbuah. Iya. Jadi itu intinya semuanya proses stressingnya. Iya itu. Karena kayak teman itu ada takut katanya layu kalau dipotong semua akar. Saya bilang kalau memang sudah siap berbuah, potong saja akarnya dulu. Iya. Karena kalau kita tidak potong akarnya semua, otomatis pucuk yang keluar terus. Apalagi ini musim hujan. Berarti sama aja nih kayak tanaman secara umum biasanya kalau kemarau itu banyak gugur daun, artinya dia stres di situ. Ya, dia stres di situ. Nah, makanya biasa ketika sudah kemarau itu bagus berbuah bagus tanaman. Berbuah. Kayak lada itu. Iya. Lada itu kan biasa kalau musim kemarau gugur semua buah daun. Iya. Begitu turun hujan langsung keluar pucuk. Nah, buah juga menyusul.
seperti ini. Makanya saya banyak mengeluh, teman-teman bilang subur panilinya, tidak ada buah. Iya. Karena bagaimana, ada akar banyak sekali makan, kemudian ditambah lagi keadaan hujan terus, Iya. tidak ada kemarau, makanya pucuk terus yang keluar. Lebih ke subur. Ya, dia lebih ke banyak batang. Jadi ya itu tadi seputar ilmu dari Pak Haji Sulaiman. Jadi luar biasa ya ilmu yang kita dapat hari ini. Jadi beginilah sebenarnya kurang lebih proses tracingnya. Jadi jangan takut dipotong. Nah, jangan takut dipotong. Cukup Tidak bakalan layu. Ya, tidak bakalan mati. akarnya ya. Tidak bakalan mati. Nah. Jadi caranya di sini itu ya dipotong. Seperti itu cara stressingnya. Dia bilang nak mana todo, nak todo. Ya jago tak lagi kak motor jadi senda yang Iya. motor kia langsung siap gantung. Karena yang sampai ngal itu makin Balat saya hanya mula lebat tracing kunci mari tangga ya. Oke teman-teman ini bisa lihat pas auto mang itu. luar biasa. Takutnya kayak lelak butuh misalnya nah rotok gitu. Ya nes bina lampor beli enggak kali. Kenal nih. Untuk pernah lihat segini ni nah kita yang ini nanti kenal deh. Sana nama kira lang sikil lah. Ya, wih. Sip gantung. Ada mana kuliah nih lokok pun jadi. Karena lokok pun Nah ini cincinnya teman-teman bisa lihat. monran nih. Ini pakai ini karet. Iya. Nah, satu meteran. Ini teman-teman ini sudah di stressing juga. Dan rata-rata di sini kalau teman-teman perhatikan ini semuanya bukan semua tapi hampir semuanya ini sudah memakai sistem gantung. Oke teman-teman, jadi untuk video ini sampai di sini. Dan mudah-mudahan apa yang ada di video ini tentunya bisa bermanfaat. Dan terima kasih banyak masih setia menonton channel ini. Dan saya mohon dukungannya untuk like video ini, komen, share, dan tentunya subscribe channel Agoriama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.